voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Halo, Pur. Hidup ini kayaknya. Baik, karena teman-teman dan Ustaz William juga sudah masuk room, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang meluangkan waktunya di hari Sabtu ini ya, Sabtu pagi, untuk kajian rutin JMME yang pertama. Jadi kajian rutin tahun ini sedikit berbeda dengan kajian rutin sebelumnya. Kita mengusung kajian dari kitab Ushul Salasah, yaitu mengkaji tentang 3 landasan utama. Nantinya kajian rutin 2 dan 3 juga akan terkait dengan kajian rutin yang pertama ini. Jadi fokus materi kita, yang pertama mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa Allah. Yang kedua mengenal agama Islam. Yang ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW. Baik, mengapa kita mengadakan kajian ini? Jadi kan alam kubur, seperti yang teman-teman tahu, adalah suatu masa depan yang pasti terjadi. Di alam sana kita akan ditanya mengenai 3 hal, yaitu siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka sebagai seorang muslim yang meyakini adanya hari akhir, kita harus mempersiapkan pengetahuan mengenai 3 hal tersebut. Kita harus memahami secara mendalam ketiga hal tersebut, agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan mudah. Seorang muslim harus mengenal siapa Tuhannya, bagaimana cara menyembah kepadanya, dan seperti apa nama dan sifat. Maka seorang muslim juga harus mengenal agamanya, rukun iman, rukun Islam, dan memahami nabinya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan mengikuti ajarannya secara maksimal. Oleh karena itu, amatlah penting bagi kita selaku generasi muda agar menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan di masa mendatang, di masa kematian nanti, agar kita bisa selamat dari tujuan selanjutnya, yaitu alam barzakh. Dan tujuan utamanya diselenggarakan kajian ini adalah para teman-teman semua di kajian dapat memahami 3 landasan utama Islam, yaitu mengenal Tuhannya, agamanya, serta nabinya, agar bisa menjalankan Islam secara kafah.
Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita juga terbatas, saya langsung bacakan saja susunan acaranya. Yang pertama persiapan platform dan pengundi peserta, yang kedua pembukaan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan penyampaian materi dan dilanjutkan sesi tanya jawab pada sekitar pukul 11.50. Baik, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Mumtaz Imam Alfian Zulfa. Kepada Mumtaz, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Mumtaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas MC yang sudah memberikan kepada saya waktu. Saya izin untuk membacakan surah Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sadaqallahul azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Sadaqallahul azim. Terima kasih Mumtaz atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Kita lanjutkan saja ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Julian Purnama. Sebelumnya saya sapa dulu, Ustadz Julian sudah hadir di room ya Ustadz? Sudah Mas. Oke Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sekarang di mana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sekarang di rumah aja ya. Hashtag di rumah aja. Oke Ustadz, kita ada sih pergerakan ya di kemarin sempat PPKM juga ya. Ya. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, monggo langsung saja kita mulai pemaparan materinya tentang mengenal siapa Tuhan. Monggo Ustadz. Ya. Ya. Ya, ini walaupun backgroundnya Madinah, bukan lagi kangen sama Madinah. Biasanya bimbing umroh ini lagi stop dulu. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat, para mas-mas, mbak-mbak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita akan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala
yang tentu semata-mata karena rahmat, karena nikmat, karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul di sini, kita bisa menjalin ukhuwah, ya, saling menyapa, saling tanya kabar, dan juga saling menasehati, tanasuh bisabri wa tanasuh bittaqwa, saling menasehati untuk sabar dan saling menasehati untuk bertakwa, dan juga saling menuntut ilmu, saling sharing ilmu. Yang mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa menjalani hidup dengan benar, dengan lurus, dan kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu fungsi ilmu yang kita miliki. Kita bisa hidup dengan kehidupan yang benar, yang lurus, dan kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Mursalin, Shadiqul Masduq, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian, materi kita tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, artinya 3 landasan. Maksudnya 3 landasan di sini, 3 landasan dalam Islam. 3 pondasi dalam Islam. Maka ini materi yang pertama, ini materi yang serius, ya, materi yang serius, dan kedua ini materi yang sangat-sangat teoritis. Kemudian ini materi yang mendasar. Ini serius, teoritis, dan mendasar. Makanya ketika panitia minta jam 8 malam, saya kurang setuju, karena nanti malah pada ngantuk ya kalau bahas materi yang serius, yang teoretikal, ya, malam-malam ya pada nguap-nguap semua nanti. Nah, tapi walaupun demikian ini materi yang harus kita ketahui, ini landasan dalam Islam, pokok. Jadi bisa jadi sangat berpengaruh kepada praktek beragama kita. Ya, kalau salah bisa fatal karena masalah yang mendasar, masalah yang sangat-sangat urgen, masalah yang sangat fundamental sekali. Ya, jadi walaupun ini serius dan sangat-sangat teoritis, tetap harus kita pelajari, mau nggak mau harus dipelajari. Dan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini kitab yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Dia sudah wafat ya, beliau wafat tahun 1200-an kalau tidak salah, sekitar 200 tahun yang lalu ya. Beliau dari Saudi Arabia, dan kitab ini, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tulisan beliau, kitab yang terkenal. Kenapa terkenal? Karena benar-benar berisi tentang landasan Islam. Jadi para ustadz, para ulama itu kalau ingin membahas tentang materi yang paling mendasar dalam Islam, nah itu biasanya menggunakan kitab ini, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi karena materinya cocok bagi orang awam, bagi pemula, mudah dipahami dan sangat-sangat mendasar, fundamental, sehingga banyak digunakan, sehingga terkenal kitab ini. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan teman-teman kalau ingin mencari di toko buku pasti ada. Ya, di toko-toko buku Islam pasti ada kitab ini, kitab 3 landasan. Makanya aja sama penjaga toko bukunya pasti ada. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab aslinya tipis sekali. Namun biasanya kitab yang dijual itu sudah ada penjelasannya, sudah ada syarahnya, syarah untuk penjelasan. Nah, jadi agak tebal jadinya, ya. Paling 50.000 itu sudah dapat. Jadi sebetulnya kitab ini bukan kitab yang asing, ya, sudah banyak terdapat di mana-mana, sudah dibahas di mana-mana, bahkan di semua toko buku sudah. Jadi teman-teman nanti kalau ingin penjelasan yang panjang lebar mungkin bisa cek di toko buku terdekat. Ya, 3 landasan utama ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator hafizahullah taala, tadi Mas Haifadha, ya, hafizahullah taala, bahwasanya diambil oleh para ulama 3 landasan ini dari hadis tentang pertanyaan di alam kubur. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud. 'An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yusharik billahi syai'an, dakhala an-nar." Hadis riwayat Abu Daud.
dari sahabat Al-Barra bin Adib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirin." Nabi mengatakan bahwasanya ruh seorang mukmin itu bisa mendengar hentakan kaki orang yang menguburkannya ketika mereka berpulangan dari makam. Setelah memakamkan, menguburkan jasad seorang mukmin, kemudian si orang mukmin yang meninggal ini bisa mendengar hentakan kaki orang-orang yang menguburkannya ketika mereka berpulangan. Kemudian fayatihi malakani syadidal intihari fayantahiranihi. Kemudian datanglah dua malaikat. Setelah orang-orang berpulangan, datang dua malaikat, yang dua malaikat ini penampakannya garang. Syadidal intihar, penampakannya garang. Kemudian fayantahirani, kemudian dibentak, si mayit ini dibentak. Fayujlisani fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat ini memposisikan si mayit dalam posisi duduk. Kemudian dua malaikat ini mengatakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Orang yang mukmin akan mengatakan, "Rabb saya, Tuhan saya adalah Allah." Fayaqulani lahu, "Ma dinuka?" Kemudian dua malaikat ini tanya lagi. Kemudian, "Apa agamamu?" Fayaqulu dini Allah, dini al-Islamu. Si mayit ini menjawab, agama saya adalah Islam. Fayaqulani lahu, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Kemudian malaikat tanya lagi, dua malaikat tanya lagi. Siapa nabi yang diutus kepada kamu, kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin ini menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin keadaannya seperti ini. Ketika dia ditanya di alam kubur, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia bisa menjawab. Dan kemampuan untuk bisa menjawab ini bukan karena hafalan, bukan karena pengetahuan, bukan karena punya contekan, bukan. Tapi karena iman yang benar, karena akidah yang benar. Sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tidak bisa menjawab. Tiga pertanyaan yang simple, yang kelihatannya simple ini, tidak bisa menjawab. Orang mukmin akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjawabnya. Dan tidak perlu dipikirkan nanti jawabnya pakai bahasa apa, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Ya kok di sini kok pakai bahasa Arab? Enggak, ya. Seorang mukmin pasti bisa menjawab kalau dia akidahnya benar, tauhidnya benar, imannya benar. Apapun bahasanya. Ya, nggak usah khawatir. Jadi yang belum bisa bahasa Arab ya jangan bersedih hati. Ya. Tetap akan dia bisa menjawab. Ya, ini hadisnya riwayat Abu Daud dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Nah, ini cerita tentang tiga pertanyaan akan kita hadapi di alam kubur. Ya. Dan kalau kita bicara tentang alam kubur nanti akan panjang. Nah, namun ala kulli hal semua orang akan mendapati pertanyaan ini, akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini, kecuali para nabi dan syuhada. Ya, para nabi tidak akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Ya, karena para nabi kan nabi ya. Ditanya siapa nabimu? Ya, saya kan nabi. Jadi kalau para nabi tidak ditanya. Kemudian juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam jihad fisabilillah, mereka tidak akan ditanya. Mereka langsung pas, ya, mereka langsung melalui jalur tol dan tanda kutip, ya. Langsung mendapatkan nikmat kubur tanpa harus ditanya. Adapun orang mukmin yang lain, mereka akan ditanya. Yang bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan yang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Waliyahulillah. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari hadis ini, berangkat dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya landasan Islam itu tiga ini. Yang merupakan fondasi dalam agama Islam tiga ini. Yaitu mengenal siapa Allah, kemudian mengenal siapa Rasulullah SAW, dan mengenal agama Islam itu sendiri. Inilah yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah atau thalatsatul usul. Tiga landasan dalam Islam.
Oleh karena itu dalam kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan, ya saya tidak akan baca semua kitabnya karena tidak akan cukup waktunya, tapi beliau katakan dalam kitab ini, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, apa saja 3 landasan yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya? Faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah 3 landasan tersebut adalah pertama ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wadinahu mengenal agamanya, mengenal agama Islam, wa nabiyahu dan juga mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 landasan dalam Islam. Ya, maka sekali lagi ini adalah materi yang sangat fundamental, yang paling mendasar, paling urgen. Nah, maka sudah semestinya para dai, para ustadz, para ulama ketika mendakwahkan para masyarakat, orang-orang awam, memula mereka fokus kepada 3 ini. Mengenalkan Allah, mengenalkan agama Islam, dasar-dasarnya, dan juga mengenalkan Rasulullah SAW. Ya, bukan yang lain-lain dulu. Bukan dakwah itu langsung masalah politik, ya langsung masalah riba, ya langsung masalah fikih muamalah yang jelimet-jelimet, atau masalah khilafiyah tidak. Ini nanti ya. Ada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Yang paling mendasar, yang paling urgen ini masalah tauhid. Ya, masalah yang merupakan fondasi, merupakan landasan dalam agama. Nah, pada kesempatan kali ini, di hari Sabtu yang cerah ini, alhamdulillah, kita akan bahas landasan yang pertama, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya yakin semua di sini, teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu Rabb semesta alam. Tentunya semuanya mengimaninya. Namun mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum paham dasarnya, dalilnya apa, buktinya apa, landasannya. Ya, maka kita akan pelajari di sini landasannya, buktinya, dalilnya. Tentunya supaya kita lebih iman lagi, lebih kokoh lagi iman kita. Kita lebih kenal lagi siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, siapa Rabb kita, lebih kenal lagi. Karena siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan mengenal kita. Allah taala akan lebih dekat kepada kita. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa-masa lapang. Di masa lapang, longgar, banyak nikmat, banyak kelonggaran, banyak kenikmatan, maka hendaknya kenalilah Allah. Belajar tentang Allah. Belajar tauhid, belajar akidah. Maka ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalmu di masa-masa sulit. Allah akan tolong. Allah akan bantu. Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kesabaran. Itu manfaatnya kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dekat dengan kita dan Allah akan memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kesabaran, memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan. Nah, jadi kita akan membahas landasan yang pertama, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 bagian. Ada 4 poin. Ada 4 poin penting dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala atau dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengenal atau meyakini adanya Allah. Al-iman biwujudillah. Meyakini adanya Allah. Allah itu ada. Bahwasanya di dunia ini ada Rabb semesta alam, ada Tuhan. Tidak sebagaimana keyakinannya orang-orang ateis yang tidak meyakini adanya Rabb semesta alam, tidak meyakini adanya Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal Allah dalam masalah rububiyah. Yang ketiga, mengenal Allah dalam masalah uluhiyah dan mengenal Allah dalam masalah al-asma wa sifat. Nanti kita akan jelaskan istilah-istilah ini. Namun ini 4 poin. Mengenal adanya Allah, mengenal Allah dalam uluhiyah, rububiyah,
Mengenal Allah dalam uluhiyah dan mengenal Allah dalam asma wa sifat. 4. Yang pertama, mengenal Allah dalam masalah eksistensinya, atau mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, saya belum menyiapkan slide presentasi ya, jadi saya akan manfaatkan ini saja. Boleh minta izin untuk screen share? Ya, biar bisa teman-teman bisa nyimak semua. Ya, jazakumullah khairan. Iya, Gung. Ya. Ya, saya punya artikel ini judulnya dalil-dalil tentang adanya Allah. Ini tulisan saya sendiri ya. Bisa dilihat di website saya kangaswad.wordpress.com. Judulnya dalil-dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil-dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala ada beberapa dalil, di antaranya dalil akli, dalil logika, dalil hissi, dalil panca indera, dalil fitri, dalil fitrah, dan dalil syar'i. Jadi ini kita ingin membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan 4 dalil ini. Dan ini kan sifatnya mahasiswa ya. Mahasiswa itu pembuktian. Ya, mahasiswa itu mencari apa dasarnya, apa buktinya, apa landasannya. Kan di sini kita akan melihat apa dasarnya kita mengatakan Allah itu ada. Yang pertama dalil akli, dalil logika. Secara logika alam semesta dan seisinya tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Dan nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Dan ini memang ada teorinya ya, teori Big Bang itu intinya mengatakan semua alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Makanya dalam Islam, para ulama Islam tidak setuju dengan teori Big Bang. Tidak. Ya. Karena teori Big Bang itu dasarnya adalah bahwasanya semua yang terjadi ini kebetulan terjadi Big Bang. Kemudian material dari Big Bang itu nanti terlempar, kemudian terkena pada suatu kondisi tertentu, kemudian jadilah planet, kemudian jadilah sel-sel, dan seterusnya. Ya, maka ulama Islam tidak setuju dengan teori Big Bang, walaupun rincian-rinciannya mungkin ada yang benar. Tentang mungkin proses terjadinya planet atau yang lainnya, mungkin. Tapi untuk mengatakan bahwasanya alam semesta itu kebetulan, enggak benar. Di antara kisah yang sering dibawakan oleh para ulama untuk menyatakan dalil akli, logika tentang adanya Allah adalah kisahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah, tahu ya, Abu Hanifah itu imamnya mazhab Hanafi. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Mazhab Hanafi ini adalah yang diinisiasi oleh Abu Hanifah. Artinya Abu Hanifah mengajarkan ilmunya, kemudian dilestarikan oleh murid-muridnya, jadilah mazhab Hanafi. Nah, Abu Hanifah pernah berdebat dengan kaum Dahriyun. Kaum Dahriyun itu salah satu sekte ateis. Dahr itu artinya waktu. Mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu ini ya terjadi karena waktu saja, tidak ada Tuhan. Beliau berkata, ya, Abu Hanifah berdebat dengan orang ateis. Abu Hanifah mengatakan, bagaimana kalau saya membayangkan ada perahu yang dia berlayar sendiri. Ini di zamannya Abu Hanifah ya. Ada perahu jalan sendiri, berlayar. Lalu merapat sendiri, kemudian menurunkan jangkarnya sendiri. Lalu menurunkan barang-barangnya sendiri. Setelah itu, sudah selesai kerjaannya, perahunya pergi sendiri. Tidak ada yang mengendalikan. Ini kata Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, gimana kira-kira mungkin nggak ada perahu seperti itu? Dia bisa datang sendiri dan dia datang ke tempat yang tepat, ke pelabuhan, dia turunkan jangkar, kemudian dia turunkan barang, kemudian setelah selesai, dia pergi sendiri. Mungkin nggak seperti itu? Kata orang-orang Dahriyah, ya nggak mungkin dong Abu Hanifah. Ini di zamannya Abu Hanifah ya, di zaman beliau Abu Hanifah.
di tahun 100-an Hijriah. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin ya pakai remote control. Ya. Tapi di zaman dahulu ya nggak mungkin. Orang-orang ateis saja mengatakan itu nggak mungkin, mustahil. Ya, maka Abu Hanifah menyergah. Langsung dia merasa wah ini sudah kena mental ini, sudah kena target. Kalau seperti itu, kalian katakan tidak mungkin, maka mungkinkah matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dan alam semesta seisinya, kalian katakan itu terjadi secara kebetulan? Nggak ada yang menciptakan. Matahari 24 jam itu dia disiplin. Ya. Dia terbit pada waktu yang ya kira-kira sama seperti itu. Dan tenggelam pada waktu yang kira-kira sama seperti itu. Dan orbitnya teratur, ya nggak mencong-mencong, nggak belok-belok, nggak zigzag, teratur. Demikian juga bulan terbitnya sama, teratur. Demikian juga bintang-bintang, bumi berputar dan lainnya, semua teratur. Ini kita baru bicara beberapa makhluk, matahari, bulan, bintang, langit, belum bicara makhluk yang lain. Bagaimana peredaran darah kita, bagaimana metabolisme kita, bagaimana nafas dan lain-lainnya belum kita bicarakan. Bagaimana mungkin kalian katakan perahu aja nggak mungkin jalan sendiri, tapi alam semesta yang begitu kompleks, yang begitu teraturnya, yang begitu besarnya, kalian katakan terjadi secara kebetulan, nggak ada yang ngatur. Kalian ini kontradiktif, ya. Kalian ini pelin-pelan, ya. Nggak tidak argumennya tidak selaras, kontradiktif. Nah, ini menunjukkan bahwasanya secara logika semua yang teratur pasti ada yang ngatur. Semua yang teratur pasti ada yang ngatur, nggak mungkin kebetulan. Coba nih mbak-mbak, para akhwat, kalau bikin kue ya, kue apa misalnya, kue donat misalnya, bikin kue donat di atas donat kan pakai tepung ya, tepung dicampur gula, campur apa, diaduk jadi adonan, ditaruh di atas meja, tahu-tahu kesenggol kucing, ya kesenggol kucing baskomnya apa tempatnya itu, kemudian jatuh adonannya di lantai jadi donat. Mungkin nggak? Adonan tepung di atas meja, kesenggol kucing, di lantai jatuh jadi donat, sudah renyah, ya sudah mateng, ada toppingnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia paling berantakan, ya, kotor adonannya. Jadi untuk bisa jadi donat harus ada yang ngatur kan? Ya dibentuk dulu donatnya, digoreng, setelah itu dikeringkan dulu, kemudian dikasih topping. Nggak mungkin tiba-tiba jadi donat, nggak mungkin. Semua yang teratur pasti ada yang ngatur. Itu logika. Maka di Al-Quran juga Allah Ta'ala isyaratkan logika ini. Allah Ta'ala katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wahai manusia, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Surat At-Tur ayat 35. Ya, Allah ngasih dua pilihan, mana yang benar? Kalian manusia, makhluk, ada yang menciptakan, pilihan A. Pilihannya kedua, yang B, kalian menciptakan diri kalian sendiri. Mana yang mungkin, mana yang masuk akal? Allah kasih pilihan, mana yang kira-kira masuk akal menurut kalian? Tentunya yang A. Nggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Nggak mungkin. Kita ciptakan lalat aja nggak bisa. Kita nih manusia, ya, anak UGM lagi, anak pinter-pinter dengan UGM. Ciptakan lalat bisa nggak? Lalat. Ya. Nggak usah yang FEB deh, yang fakultas biologi deh, fakultas kedokteran, bisa nggak bikin lalat? Bikin lalat yang beneran bisa terbang gitu ya. Nah, dia bisa berkembang sebagaimana lalat betulan gitu ya, bukan lalat yang pakai 3D printing, bukan ya. Lalat dia bisa hidup, bisa terbang, dia bisa ketemu lalat yang lainnya, bisa makan, minum. Nggak bisa. Apalagi menciptakan dari sendiri, apalagi menciptakan alam semesta. Nah, secara logika, kita ini ada yang ciptakan. Itu sudah logika yang paling make sense, yang paling rasional.
Ya, maka logika menunjukkan adanya Rabb semesta alam, adanya Tuhan. Yang kedua, dalil hissi. Dalil hissi artinya panca indera. Ya, sesuatu yang dibuktikan dengan panca indera, apakah itu penglihatan, pendengaran, penciuman, rabaan, atau semisalnya. Ya, minta izin minum dulu ya. Ya, di antara dalil hissi tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adanya dikabulkannya doa-doa. Teman-teman pernah nggak berdoa dan terkabul? Dari sejak kecil sampai sekarang pernah nggak berdoa dan terkabul? Jawabannya pasti pernah. Pasti pernah. Ya. Ada satu pengalaman yang berkesan bagi saya. Saya pernah bimbing umroh ya. Bimbing umroh, ya tentunya umroh ke Mekah ya. Di Madinah, karena biasanya kalau umroh itu setelah umroh selesai atau sebelum umroh, itu ke Madinah dulu ya, berkunjung ke Masjid Nabawi, juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Di Madinah saya baru sadar bahwasanya dompet saya hilang, atau hilangnya di Madinah. Nah, hilangnya di Madinah, saya baru sadarnya di Mekah. Padahal Madinah Mekah itu jauh, ya. Itu sekitar 8 jam perjalanan, ya, jauh sekali. Jadi dompet saya hilang di Madinah, kemudian saya baru sadar di Mekah. Dan ini kan di negeri orang ya, di luar negeri. Susah gitu ya untuk kemana-mana, susah, dan juga saya harus memimpin jamaah, punya agenda ya, saya nggak bisa sembarang pergi-pergi. Maka saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah mudahkan saya untuk temukan dompet saya. Kalau itu masih rezeki saya, mudahkan untuk temukan dompet saya. Karena uangnya nggak seberapa ya, uangnya nggak banyak. Saya bukan crazy rich. Tapi kan ada KTP, ya, ada surat-surat apa-apa. Itu yang susah nanti kan, apalagi di luar negeri kan butuh ID, butuh macam-macam. Maka saya berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, agar dimudahkan untuk ketemu dompet saya. Ya, tidak sampai 1 hari, ada kabar itu dompet. Ya. Ternyata waktu di Madinah saya sempat di dekat Masjid Nabawi kan ada pertokoan, mungkin semisal supermarket lah. Saya jalan-jalan ke situ untuk cari oleh-oleh. Nah, disitulah dompet saya jatuh. Ternyata ditemukan oleh orang yang satu kampung dengan saya di Bogor. Satu kampung, Masya Allah. Jadi dia kerja di sana, jaga toko, ya TKI ya, mas-mas. Dia menemukan di depan toko dia dompet saya, dan itu orangnya satu kampung dengan saya. Dia lihat, wah ini orang kok satu kampung. Ya, dia nemu dompet, kemudian lihat kok kampungnya sama nih. Jadi tergerak untuk hubungi saya. Mungkin kalau nggak satu kampung dia malas juga kan. Karena satu kampung dia cari, dan di dompet saya alhamdulillah ada nomor-nomor telepon. Akhirnya dapatlah di nomor saya, akhirnya dihubungi. Kemudian akhirnya minta tolong sama teman yang masih di Madinah untuk sampaikan dompet itu ke saya. Alhamdulillah. Akhirnya kembali itu dompet. Masya Allah. Itu saya merasa, wah ini doa saya dikabulkan oleh Allah SWT. Bayangkan ya, di luar negeri. Saya nggak kebayang itu bisa nyari dompet, hilang sudah jaraknya 8 jam perjalanan, bisa kembali lagi. Itu ajaib sekali. Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Adanya pengabulan doa. Ya. Jadi saya juga yakin teman-teman sekalian, seumur hidup ini pasti ada doa-doa yang dikabulkan. Ya, maka ini menunjukkan ada yang mengabulkan, yaitu Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kebetulan. Kemudian adanya mukjizat para nabi. Ya, mukjizat para nabi ini real ada. Buktinya yang menyampaikan kepada kita bukan orang Islam saja. Semua orang dari agama lain pun menyampaikan. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi meyakini adanya kisah Nabi Musa membelah lautan. Orang Yahudi, orang Nasrani meyakini adanya kisah Noah, kisah Nabi Nuh. Berarti ini suatu hal yang memang real ada, yang memang sudah
terjadi dan diceritakan turun-temurun sampai zaman sekarang. Orang mengetahui. Jadi, semua internasional. Kalau cuma levelnya satu kampung, ya, ada kisah turun-temurun satu kampung, mungkin kita masih ragukan. Ya, ada kisah mitos yang tahu cuma kampung kita doang, orang-orang kampung kita, mungkin itu masih diragukan. Tapi ini kan satu dunia cerita hal yang sama dan persis lagi ceritanya. Ya ada beda-beda dikit tapi persis. Ini menunjukkan mukjizat itu mukjizat tersebut real ada. Dan ini merupakan tanda adanya suatu entitas, adanya yang punya kuasa yang bisa menjadikan adanya mukjizat tersebut. Ya. Tentunya itu adalah Rabb semesta alam. Coba bisa membelah lautan. Nggak mungkin kalau manusia. Ya, bisa selamat dari air bah yang menenggelamkan setengah dunia. Maka tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Rabb semesta alam. Jadi adanya mukjizat ini menunjukkan adanya Rabb semesta alam. Nah, ini dalil hissi. Kemudian yang ketiga dalil fitrah. Fitrah yang lurus, yang tertanam dalam diri manusia itu meyakini adanya Rabb, adanya Tuhan. Walaupun orang tidak ada yang mengajarkan agama kepada seseorang, tapi fitrahnya menunjukkan adanya Rabb semesta alam. Ini diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala dan surat Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak cucu Nabi Adam, yaitu keturunan Nabi Adam dari tulang sulbi Nabi Adam. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Allah mengatakan kepada para ruh tersebut, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Dan para ruh tersebut mengatakan, bala syahidna, iya, engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Kami bersaksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang panjang ya, tentang dikeluarkannya roh manusia. Jadi seluruh manusia dari Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu sudah Allah ciptakan rohnya. Dan cara Allah menciptakan rohnya dikeluarkan dari tulang sulbinya Nabi Adam ketika itu. Jadi roh kita sudah ada sebelum diciptakannya dunia. Diambil dari tulang sulbinya atau tulang belakangnya Nabi Adam. Dan semua roh manusia dari awal sampai akhir ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka semua roh menjawab, termasuk roh kita juga menjawab, bala syahidana. Ya betul, engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Seperti itu. Ini menunjukkan semua manusia, apapun agamanya, dimanapun dia berada, dimanapun dia lahir, siapapun orang tuanya, maka semuanya dalam hati nuraninya, dalam fitrahnya, meyakini adanya Rabb, adanya Tuhan semesta. Dan teman-teman bisa lihat ya di YouTube itu ada banyak beberapa dai di Eropa yang mereka suka mendakwahi orang-orang ateis. Saya pernah melihat beberapa video tersebut ya, wawancara mahasiswa di UK, mahasiswa di Jerman, mahasiswa Muslim. Mereka mewawancarai orang-orang ateis karena di Eropa banyak orang ateis. Dan dari wawancara yang saya lihat itu ya, dan ini real, bukan settingan gitu. Intinya mereka orang-orang ateis itu dalam kondisi terdesak, mereka tetap meyakini adanya Rabb. Sampai ada mengatakan, kalau kamu ujian di kampus, apakah kamu berdoa kepada Tuhan? Oh tidak, ya, saya tidak percaya Tuhan. Kalau kamu nggak punya uang, apakah kamu berdoa kepada Tuhan? Tidak, saya nggak percaya Tuhan. Gimana kalau kamu ada di pesawatnya mati mesinnya, mau jatuh? Kata dia, oh mungkin ketika itu saya baru berdoa kepada Tuhan.
Ya. Jadi orang ateis kayak gitu ya. Kalau kondisi terdesak, ya, darurat, ya, hati nurani mereka memanggil, ya, fitrah mereka jalan, yaitu mereka meyakini ada Tuhan. Ya, ketika itu mereka nggak bisa bergantung kepada siapa-siapa. Kalau ujian mungkin mereka bisa nyontek gitu ya. Ujian mungkin bisa nyogok. Gitu. Kalau masalah uang, ya mungkin mereka bisa cari cara lain atau mungkin mereka bisa lakukan kejahatan. Ini maksudnya dalam pikiran mereka ya. Tapi kalau sudah pesawat jatuh, mesin mati mau ngapain lagi? Ya mereka tidak ada cara lain kecuali minta kepada Rabb semesta alam, kepada Tuhan. Jadi orang ateis itu secara naluriah dalam hati kecil mereka meyakini adanya Tuhan. Makanya Allah Taala katakan dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari adanya Rabb semesta alam karena kezaliman dan kesombongan mereka, namun wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka meyakininya. Namun mereka mengingkari karena dzulman wa 'uluwa, karena sombong dan zalim dan sombong. Jadi Allah katakan orang-orang ateis itu sebetulnya meyakini. Dalam hati kecil mereka meyakini. Fir'aun juga meyakini bahwasanya Allah Rabb semesta alam. Tapi mereka mengingkari karena zalim dan sombong. Dan surat An-Naml ayat 14. Ini dalil dalil fitri, dalil fitrah. Yang keempat baru dalil syar'i. Nah, dalil syar'i ini yang kita ingin sampaikan bukan dalil Al-Quran dan hadis. Karena kita sedang bicara tentang orang yang nggak percaya Tuhan. Tuhan aja nggak percaya, apalagi kita sampaikan Al-Quran hadis. Ya, nggak mungkin percaya lagi, terutama nggak percaya. Jadi mendakwahi orang ateis tentunya tidak kita kedepankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis karena mereka nggak akan percaya itu. Ya, mereka nggak akan percaya Al-Quran itu firman Tuhan, firman Allah, hadis itu sabda Rasulullah yang pasti benar. Nggak percaya mereka. Maka dalil syar'i di sini pertama adalah sepakatnya seluruh kitab samawi. Kitab-kitab agama-agama samawi. Agama samawi adalah agama-agama yang mereka mengklaim menyembah Allah. Di antaranya Nasrani, agama Yahudi itu agama samawi. Dan mereka punya kitab-kitab. Ya, agama Nasrani kitabnya Injil, agama Yahudi kitabnya Zabur, kitabnya Taurat, ya, kaumnya Nabi Daud, kitabnya Zabur, dan lainnya. Nah, semua agama samawi ini sepakat tentang sifat-sifat Rabb semesta alam. Ya, mereka sepakat tentang Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Nasrani itu kan masalahnya mereka selain nyembah Allah, mereka nyembah Bunda Maria dan nyembah Yesus. Dan mereka nyembah Allah juga. Mereka juga orang-orang Yahudi, mereka nyembah Allah, tapi masalahnya mereka juga nyembah Uzair. Nyembah Uzair. Jadi mereka sepakat adanya Allah. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, ini analogi. Kalau ada pasar kebakaran, Mohon maaf, sepertinya Ustaz Wilianya terpental dari room ya. Baik, kita tunggu sebentar ya teman-teman.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, sudah bisa kembali. Monggo. Ya, tadi sampai mana tadi? Sampai Pasar Sleman ya. Ya, Iya benar. ya. Jadi Pasar Sleman andaikan kebakaran. Saya ada di rumah. Tetangga sebelah saya mengatakan Pasar Sleman kebakaran. Ya karena ini baru satu kabar dari tetangga saya belum terlalu percaya. Kemudian ternyata teman saya di Facebook yang dia rumahnya ada di Bantul, dia bilang Pasar Sleman tadi kebakaran. Padahal teman saya ini yang di Facebook nggak kenal sama tetangga saya. Kemudian saudara saya, misalnya paman saya baru datang dari Bogor, dia naik bis lewat Jalan Magelang, sampai rumah saya bilang, Pasar Sleman tadi kebakaran, saya tadi lewat. Ada 3 informasi di sini. Dari tetangga saya, dari teman saya di Facebook, dari paman saya. 3 orang nggak saling kenal. Mereka nggak mungkin rembugan dulu, kong-kali-kong gitu ya, untuk sama-sama bikin hoax. Karena nggak saling kenal sama sekali. Tapi yang disampaikan sama, Pasar Sleman kebakaran. Maka informasi Pasar Sleman kebakaran benar apa enggak? Jawabannya benar. Karena yang menyampaikan banyak, dan mereka ini nggak saling kenal. Sehingga nggak mungkin mereka sepakat untuk bikin suatu berita yang sama dan spesifik sama, persis. Kalau bisa jadi ada distorsi berita kan, kalau misalnya berita bohong, yang satu bilang Pasar Sleman kebakaran, yang satu bilang Pasar Denggung kebakaran, ada distorsi. Nah, kalau ada distorsi kan pasti di sana ada yang nggak beres. Tapi ini sama, semua bilang Pasar Sleman kebakaran. Menunjukkan ini berita benar. Nah, demikianlah analogi untuk kita samawi. Al-Quran bilang ada Rabb semesta alam. Rabb semesta alam ini maha kuasa, maha tinggi, tidak ada duanya, dia maha esa, dan seterusnya. Di dalam Injil juga disebutkan sama. Padahal yang bawa Injil dengan yang bawa Al-Quran beda orangnya. Ada di zaman yang berbeda, ada di tempat yang berbeda. Yang bawa Taurat juga sama bilang ada Rabb semesta alam, sifatnya gini. Yang bawa Zabur juga mengatakan ada Rabb semesta alam, sifatnya gini. Padahal orangnya beda, zamannya beda, tapi informasinya sama. Menunjukkan yang mereka sampaikan benar. Nggak mungkin ada orang yang menyampaikan informasi dari zaman yang beda, dari tempat yang beda, nggak pernah ketemuan, kok menyampaikan suatu informasi yang akurat, benar, sama. Kecuali informasinya pasti benar. Nah, ini dalil syar'i. Jadi apa yang ditunjukkan dalam kitab-kitab samawi tentang adanya Allah semesta alam dengan sifat-sifat yang sama, ini menunjukkan bahwasanya ada Allah semesta alam. Nggak mungkin itu keliru. Kemudian yang kedua, dalil syar'i yang kedua adalah i'jazul Quran. Ya, keajaiban Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang ajaib, kitab yang istimewa. Tata bahasanya tinggi, tidak ada penyair Arab yang mampu membuat Al-Quran. Jadi teman-teman perlu ketahui di zaman Nabi hidup, di zaman Nabi dakwah, itu adalah puncak sastra Arab. Puncak kegemilangan sastra Arab. Ya, yang setelah itu sastra sudah mulai nurun, tercampur dengan bahasa lain, banyak orang yang tidak belajar sastra dan seterusnya. Banyak pakai bahasa gaul dan seterusnya. Tapi puncaknya di zaman Nabi. Artinya orang mudah sekali bikin nazam, bikin bait syair, ya bikin puisi-puisi yang indah-indah. Itu mudah sekali.
dengan tata bahasa yang benar, tata bahasa yang fasih. Tapi walaupun demikian, tidak ada yang bisa menyaingi kefasihan, keindahan, dan ketinggian sastra dari Al-Quran. Padahal ketika itu tidak ada padahal ketika itu banyak sekali para penyair-penyair yang mumpuni. Bahkan di zaman itu ada di setiap tahunnya ada lomba syair. Ada lomba bikin syair, nanti yang menang itu akan ditempel di Ka'bah. Ya, karena Ka'bah itu kan sudah menjadi sentral budaya orang Arab. Syair-syair yang menang ditempel di Ka'bah. Sehingga syair-syair yang ditempel di Ka'bah ini yang pernah menjuarai lomba syair dikumpulkan menjadi syair mu'allaqat. Syair mu'allaqat itu yang pernah menang dan ditempel di Ka'bah. Bagus-bagus. Tapi kalau demikian, tidak ada yang bisa menyaingi kebagusan sastra Al-Quran. Dan para penyair di zaman itu mengakui ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Ya, Al-Quran ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Apalagi yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Yang beliau dikenal sebagai orang yang ummi. Ummi itu nggak biasa nulis, nggak biasa baca. Padahal orang kalau ingin bikin syair dengan sastra yang tinggi, tata bahasa yang tinggi, yang fasih, ya dia harus belajar bahasa dulu kan, mau nggak mau kan. Nggak mungkin orang nggak belajar bahasa Indonesia dia bisa bikin buku, nggak mungkin ya. Nanti kacau balau bukunya. Jangankan buku, bikin skrip saja nggak bisa. Orang nggak belajar bahasa Indonesia, orang nggak belajar sastra, yang nggak punya sense of art gitu, nggak mungkin dia bisa bikin buku yang bagus, bikin puisi, bikin karya tulis. Nah, ini Al-Quran yang bawa Muhammad SAW yang ummi, nggak biasa nulis, nggak biasa baca. Tapi yang beliau sampaikan indah sekali. Dan para penyair mengaku tidak ada yang bisa bikin seperti ini kecuali Tuhan, kecuali Allah semesta alam. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini yang menurunkan bukan manusia, yang bikin bukan manusia, tapi Rabb semesta alam. Lebih lagi itu terjadi ketika itu, dan ternyata benar terjadi. Ya, contohnya matinya Abu Lahab dalam keadaan kafir. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Surat Al-Lahab itu ya, surat Tabbat yada. Itu kan benar-benar menyatakan Abu Lahab ini kafir, masuk neraka. Padahal Abu Lahab ketika turun ayat ini masih hidup. Masih hidup. Kan bisa aja, kalau ketika masih hidup kan bisa aja masuk Islam kan, nggak ada yang tahu. Tapi Allah sudah turunkan ayat bahwasanya Abu Lahab pasti kafir, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka, dan ternyata benar terjadi. Sampai matinya Abu Lahab nggak masuk Islam. Berarti ini ajaib sekali. Demikian juga tentang jatuhnya Romawi. Allah Ta'ala katakan, "Ghulibatir Rum." Romawi akan jatuh. Dan ketika turun ayat, Romawi sedang jaya-jayanya. Sehingga ketika turun ayat Ghulibatir Rum, orang-orang Quraisy ngece. Wah, nggak mungkin ini. Wah, kamu ini ngarang. Wahai Muhammad. Kamu ini lucu. Ini sebagaimana kalau kita bilang sekarang, Amerika akan jatuh. Mungkin orang akan, wah kamu ini, dasar kamu orang warga plus 62 gitu. Halu kamu. Mereka kok jatuh? Oh, mereka yang paling adidaya. Nah, sama, di zaman itu juga, orang Nabi menyampaikan ayat Ghulibatir Rum diece. Oh, nggak mungkin, Romawi kan yang paling ini adidaya. Ternyata benar terjadi jatuh Romawi. Ini ajaib sekali. Maka adanya keajaiban-keajaiban ini, perkara-perkara masa depan yang belum terjadi, disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan Al-Quran bukan buatan manusia, tapi turun dari Rabb semesta alam. Yang ini menunjukkan adanya Rabb semesta alam, adanya Allah Subhanahu. Nah, ini beberapa dalil tentang adanya Allah. Ini baru satu udah panjang ya. Ya, nggak masalah ya. Kemudian yang kedua tadi kan ada 4 poin ya. Yang pertama mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal wujudullah. Yang kedua mengenal uluhiyah Allah atau mengenal rububiyah dulu. Mengenal Allah secara rububiyah. Rububiyah itu apa sih? Rububiyah itu adalah
kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya entitas yang menguasai 3 hal. Yaitu penciptaan, kemudian pengelolaan alam semesta, dan penguasaan alam semesta. Ya, rububiyah itu 3 poin. Penciptaan, pengelolaan alam semesta, dan penguasaan. Kalau penciptaan yang bikin, kemudian pengelolaan itu artinya yang mengatur air mengalir, ya, angin berhembus, matahari berputar, bumi berputar, itu pengelolaan. Dan penguasaan artinya menguasai apapun yang terjadi di dalam alam semesta. Ya, adanya orang mati, adanya orang dapat rezeki, ada orang kena musibah, ada gunung meletus, ya, ada tanah longsor. Nah, itu penguasaan. Jadi kita meyakini Allah satu-satunya dalam 3 perkara ini: penciptaan, pengelolaan semesta, dan penguasaan semesta. Ini rububiyah. Dan siapa yang meyakini ada pihak lain yang menguasai 3 hal tadi selain Allah, maka dia jatuh dalam syirik dalam perkara rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Sebelum itu tadi kita lihat dulu dalilnya. Dalil tentang rububiyah Allah. Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan. Yang rububiyah. Dan juga Allah yang mengadakan gelap dan terang, itu juga rububiyah karena penciptaan. Demikian juga dalam surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini juga rububiyah. Ini dalil-dalil tentang bahwasanya Allah yang menguasai rububiyah, Allah sebagai Tuhan. Dan ini diyakini juga oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi teman-teman perlu ketahui ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu bukannya mereka tidak kenal Allah. Bukan mereka tidak kenal Allah, mereka kenal Allah. Jadi Nabi SAW itu dakwah bukan ngasih tahu, orang Quraisy, ada loh Tuhan namanya Allah. Kamu jangan nyembah berhala, Tuhan itu Allah. Orang Quraisy mengatakan, oh iya tuh, masa sih? Oh nggak kelihatan, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu konsepnya. Gitu. Tapi orang Quraisy sudah kenal Allah, bahkan mereka nyembah Allah. Buktinya ayahnya Rasulullah siapa namanya? Namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika ayahnya Rasulullah lahir, apakah Rasulullah sudah dakwah? Ya nggak mungkin dong ya. Ayahnya Rasulullah lahir ya Rasul belum ada. Namun ayahnya sudah lahir. Rasul belum ada, belum dakwah juga. Tapi dikasih namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Dikasih nama oleh Abdul Muttalib, nama anaknya Abdullah, hamba Allah. Berarti Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, kenal Allah. Kenal ada Tuhan namanya Allah. Tahu, bukan nggak tahu mereka. Mereka sudah tahu Allah, bahkan mereka sholat, mereka puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang sebelum Nabi lahir sudah tahu adanya Allah dan mereka juga menyembah Allah. Dan sejak zaman dahulu semua sudah tahu Allah. Jadi orang-orang Quraisy juga meyakini rububiyah. Meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan mereka ya Allah. Orang kafir Quraisy itu bukan mereka nyembah berhala dengan keyakinan berhala ini yang ciptakan mereka. Bukan, itu terlalu bodoh, gitu, terlalu dungu. Gitu. Nggak mungkin lah. Orang Quraisy nyembah berhala, keyakinannya berhala ini yang ciptakan dia, batu. Enggak, orang Quraisy nyembah berhala, keyakinannya berhala ini bisa mempermudah urusan dia kepada Allah. Jadi perantara dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta syafaat kepada berhala ini. Bukan meyakini berhala adalah Tuhan, bukan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu juga meyakini rububiyah. Di antara dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 87.
Allah Ta'ala katakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan kalian? Wahai orang Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, sungguh mereka akan menjawab Allah. Yang menciptakan mereka Allah. Surah Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memperjalankan matahari dan bulan? Mereka akan menjawab Allah. Yang lakukan itu Allah. Surah Al-Ankabut ayat 61. Jadi orang-orang Quraisy, orang musyrikin yakin adanya Allah dan Allah yang menguasai langit dan bumi dan menciptakan mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, keyakinan rububiyah ini tidak cukup. Ya, sekadar meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengelola alam semesta, Allah yang menakdirkan, Allah mematikan, menghidupkan. Ini nggak cukup. Ya. Nggak sekedar orang Islam dengan keyakinan seperti ini. Nggak sekedar dengan keyakinan seperti ini orang masuk Islam. Tidak. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy juga yakin. Kalau cukup dengan keyakinan Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu rezeki, Allah itu pencipta, sudah cukup, maka tentunya Nabi nggak mungkin repot-repot bertikai dengan orang Quraisy. Nggak mungkin Nabi berselisih dengan orang Quraisy. Sampai heboh, sampai keras. Nabi di boykot di dalam gunung, di dalam bukit. Ya. Selama berbulan-bulan, nggak punya makanan, nggak punya minuman, kelaparan. Kemudian Nabi sering mau dibunuh. Ya. Nabi sering disakiti, diludahi. Bahkan Nabi sampai diusir, hijrah ke Madinah. Ya, kalau memang tugas Nabi adalah supaya memahamkan kepada mereka Allah itu ada, Allah itu esa, ya sudah selesai, nggak perlu seperti itu. Ya, jadi keyakinan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu mencipta itu tidak cukup, masih kurang. Karena ini levelnya masih sama dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy juga meyakini demikian. Nah, makanya kita mengenal adanya tauhid uluhiyah. Ini yang ketiga. Tauhid uluhiyah. Inilah yang membedakan antara orang mukmin atau orang muslim dengan orang musyrik. Inilah yang membedakan antara umatnya Rasulullah dengan kaum musyrikin. Ini membedakan Rasulullah dan kaumnya dengan orang-orang Quraisy, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Artinya kita yakini kita hanya boleh ibadah kepada Allah. Hanya boleh mempersembahkan ibadah kepada Allah. Dan disinilah problemnya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, walaupun mereka mengenal Allah, menyembah Allah, mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki dan seterusnya, tapi mereka menyembahnya tidak hanya kepada Allah. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu problemnya. Nah, ketika mereka diajak untuk menyembah Allah saja, mereka nggak mau. Mereka katakan, aja'alal alihata ilahu wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Rabb yang banyak ini menjadi satu saja? Ini perkara yang sangat mengherankan. Kata orang Quraisy, ini aneh sekali, mengherankan. Kami nggak mau kalau hanya menyembah kepada satu sesembahan saja. Kami ingin menyembahnya banyak. Nah, ini problem mereka. Maka yang benar adalah harusnya menyembah kepada Allah saja. Di antara dalilnya Allah Ta'ala katakan, iyyaka na'budu. Allah Ta'ala ajarkan kita doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu-lah kami menyembah. Ya, tidak kepada yang lain, hanya kepadamu. Nah, surah Al-Fatihah ayat kelima. Maka orang yang menyembah selain Allah, dia telah melanggar ucapannya sendiri. Dia dalam satu hari 5 kali 17 rakaat, 17 rakaat 17 kali dalam sehari mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia langgar sendiri dengan dia menyembah selain Allah. Ya,
Dia 17 kali minimal bilang, ya Allah, aku hanya menyembah kepadamu ya Allah. Tapi buktinya dia menyembah selain Allah. Maka dia melanggar ucapannya sendiri. Di antara dalil yang lain, Allah Ta'ala katakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus para rasul kepada setiap umat dengan misi, dengan tujuan untuk mendakwahkan sembahlah Allah saja. Ani ibudullaha. Sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut itu semua sesembahan selain Allah. Ya, taghut artinya semua sesembahan yang disembah selain Allah, itu taghut. Jadi misi semua Nabi dan Rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah saja satu-satunya dan meninggalkan semua penyembahan kepada selain Allah. Surat An-Nahl ayat 36. Maka ini uluhiyah. Uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, maka kalau uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, maka penting bagi kita untuk mengetahui mana ibadah, mana bukan. Kalau kita misalnya jualan dodolan sama dengan dodolan. Jualan itu untuk Allah bukan? Ya biasanya bukan. Kita jualan ya untuk supaya kaya raya. Atau jualan untuk dikasih ke istri, atau jualan untuk dikasih ke orang tua. Bukan untuk Allah biasanya. Apakah itu berarti kita syirik, melakukan kesyirikan? Ya, jawabannya bukan. Kenapa? Karena jualan bukan ibadah. Jualan bukan ibadah. Olahraga. Kita olahraga jogging, sepeda, fitness, nge-gym. Nah, di sini ada suka nge-gym? Ya, Mas Jundi suka nge-gym? Sekali aja, Ustaz. Sekali aja ya. Nah, nge-gym untuk Allah bukan? Ya, umumnya bukan. Walaupun ada orang yang meniatkan olahraga untuk ibadah. Tapi umumnya bukan kan, orang nge-gym supaya sehat, orang nge-gym supaya sterak ya, supaya badannya bagus, bodybuilding gitu ya, supaya tinggi ada juga, supaya langsing ada juga. Bukan untuk Allah, tapi untuk tujuan yang lain. Apakah dengan demikian orang yang nge-gym itu syirik? Jawabannya tidak. Karena nge-gym itu bukan ibadah. Ya, nge-gym itu muamalah. Nah, jadi perlu kita ketahui mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batin. Ibadah adalah, definisi ibadah. Ibadah adalah semua perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Allah ridhoi itu Allah senangi. Ridho artinya senang. Yang Allah senangi dan Allah cintai. Baik berupa perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang dalam hati, yang batinah. Jadi ibadah adalah semua yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana Allah ridho? Taunya dari mana Allah cinta? Taunya dari dalil. Ketika Allah perintahkan, ketika Allah syariatkan, berarti Allah senang, berarti Allah senangi itu. Allah Ta'ala katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Allah perintahkan sholat dan zakat. Berarti Allah cintai kalau kita sholat. Allah suka kalau kita bayar zakat. Berarti sholat dan zakat ibadah. Kalau ada orang sholat untuk selain Allah, syirik jadinya. Dia tidak bertauhid uluhiyah tadi. Kalau ada orang sholat misalnya untuk dewa, sholat untuk jin, maka dia melakukan kesyirikan. Ya, orang puasa, Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, wajib atas kalian puasa. Allah wajibkan puasa, berarti Allah sukai kalau kita puasa. Allah cintai, berarti puasa adalah ibadah. Kalau puasa ibadah, nggak boleh kepada selain Allah. Puasa hanya untuk Allah. Kalau puasa diniatkan, misalnya untuk cari muka, ya, puasa supaya disenangi oleh si fulanah. Supaya fulanah tahu nih saya orang soleh nih, orang alim, saya puasa. Atau puasa untuk mencari
popularitas atau yang lainnya, maka ini juga kesyirikan, nggak boleh. Atau puasa untuk jin, ada orang puasa untuk jin supaya dikasih ilmu-ilmu gitu ya, ada puasa untuk dewa, ya, ini juga termasuk kesyirikan. Nah inilah problem dari orang-orang musyrikin, itu mereka tidak mau menyembah kepada Allah semata. Yang mana harusnya kita menyembah kepada Allah semata, dan ini merupakan tauhid uluhiyah. Dan tadi ya, semua nabi dan rasul, semuanya inti dakwahnya adalah mendakwahkan tauhid uluhiyah. Ya, semuanya dakwahnya tauhid uluhiyah, karena semua umat dari awal sampai akhir sudah tahu Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu pemberi rezeki, Allah pencipta. Jadi para nabi dan rasul tidak ngurus itu, tidak dakwahkan itu karena sudah tahu. Yang mereka dakwahkan adalah, ayo kita nyembah Allah saja, jangan nyembah yang lain. Itu yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman sekarang juga para dai, para ustadz, para ulama itu sudah semestinya menjadikan inti dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Ini yang jadi inti dakwah, karena ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali tujuan utamanya adalah mendakwahkan, ayo sembah aku semata, sembah Allah semata, dan jauhi semua sesembahan selain Allah. Itu inti dakwah para nabi dan rasul, bukan yang lain-lain. Ya, bukan masalah sedekah, ya, bukan masalah anti riba, bukan masalah ta'aruf syar'i, ya, bukan masalah ta'aruf, bukan masalah poligami juga, ya, bukan masalah zikir, bukan. Jadi jangan jadikan ini sebagai inti dakwah. Inti dakwah itu tauhid atau tauhid uluhiyah. Ataupun yang lain-lain itu konsekuensi tauhid. Sedekah, zikir, sholawat, bagus, itu bagus. Tapi ini bukan inti dakwah. Ini konsekuensi dari tauhid. Artinya orang ngaku tauhid, maka dia harus sedekah. Orang ngaku tauhid harusnya berzikir. Orang ngaku tauhid, bertauhid, maka dia harusnya sholawat. Ya, orang ngaku bertauhid, maka harusnya dia puasa dan lain-lain gitu ya. Orang ngaku tauhid, maka harusnya dia apalagi? Ya, pakai jilbab, ta'aruf yang syar'i, yang pacaran. Kemudian poligami enggak wajib ya. Ya jangan dijadikan ini sebagai inti dakwah. Ayo zikir, ayo salawat, ayo poligami. Ini aneh sekali ya. Hal-hal yang bukan inti jadikan inti. Maka nanti akan ada orang-orang yang dia rajin sedekah, rajin zikir, rajin salawat, tapi berbuat kesyirikan. Ya, padahal orang berbuat kesyirikan itu adalah pembatal pahala amalan. Ya. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi SAW, lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, ini Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau berbuat syirik, maka layahbatanna amaluka. Amalanmu akan hangus semua. Padahal Nabi Muhammad, apalagi amalan kita yang nggak seberapa. Nanti kan Nabi Muhammad berbuat syirik, akan hangus semua amalannya, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, orang yang berbuat syirik tidak ada manfaat amalan-amalannya yang lain. Jadi jangan sampai nanti ada orang rajin sedekah, rajin zikir, rajin sholawat, rajin puasa, tapi berbuat syirik. Nggak ada gunanya tuh amal-amalan dia. Maka harus menjadi inti dakwah adalah ayo bertauhid uluhiyah, jangan sembah selain Allah, tinggalkan kesyirikan. Itu inti dakwah. Ya, kemudian yang terakhir adalah mengenal Allah dalam al-asma was sifat. Al-asma artinya nama Allah, sifat artinya sifat Allah. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang paling husna, yang paling bagus. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang ula, sifat-sifat yang maha tinggi, maha bagus. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang paling indah, maka gunakanlah nama-nama tersebut untuk berdoa. Surat Al-A'raf ayat 180. Menunjukkan bahwasanya Allah punya nama. Di antara nama Allah Ar-Rahman,
Ya, di antara nama Allah Ar-Rahim, di antara nama Allah Ar-Razzaq, Al-Ghafur, di antara nama Allah Al-Muhaimin. Banyak nama Allah dalam Al-Quran. Dan itu semua ada makna-maknanya. Dan di dalam nama-nama Allah terkandung sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Allah yang maha hikmah hukumnya. Allah yang maha adil dalam hukumnya. Ya, Allah yang maha memberikan balasan yang sepadan bagi para hambanya. Allah yang maha penyayang kepada hambanya. Allah maha pemberi ampunan kepada hambanya. Ya, dari semua kesalahan yang kita lakukan, tidak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa kalian itu karena salah kalian sendiri, karena perbuatan tangan kalian, karena maksiat kalian. Tapi Allah ya'fu an katsir. Allah sudah maafkan banyak sekali. Kalau kita melakukan kesalahan 10, ya, kalau kita melakukan kesalahan 10, bisa jadi yang Allah balas cuma 2 atau cuma 1. Dari 10 ini cuma 2 atau cuma 1 yang Allah balas maksiat kita. Kalau kita maksiat 10, Allah balas 10, hancur kita. Ya Allah. Kalau orang maksiat langsung disambar petir, nggak ada yang selamat sampai hari ini. Ya, kalau ada orang maksiat, orang misalnya ngece, ngomong sama temennya, misalnya, wah anjay loh, gitu. Ini kan ngomong kasar ya. Nah, temennya dibilang anjay-anjay. Kalau ketika ngomong kasar sama temennya disambar petir langsung, hari ini kita belum hidup. Hari ini kita udah nggak ada gitu. Setiap maksiat langsung dibales instan, sepadan. Kita nggak akan selamat. Ya, makanya Allah sudah maafkan banyak sekali. Bisa jadi dari 100 maksiat yang kita lakukan, Allah cuma balas 5. Yang 95 Allah sudah maafkan, nggak dibalas sama Allah. Bisa jadi dari 10 maksiat yang dibalas cuma 1. Ya, Allah kasih musibah, Allah kasih penyakit, balasan dari perbuatan kita. Yang 9 Allah maafkan. Ini diantara sifat Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nah ini mengenal Allah dalam al-asma wa sifat. Dan ini kalau dibahas satu persatu tentunya akan panjang sekali, dan saya nasihatkan kepada teman-teman sekalian, di luar kajian ini kan kita cuma 3 pertemuan. 3 pertemuan sangat-sangat singkat sekali. Nanti di luar kajian ini terus semangat belajar di majelis-majelis ilmu, di para ustadz yang membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid. Ikuti secara runut, secara sistematis, secara terstruktur, mulai dari dasar, membahas secara panjang lebar tentang 4 tadi, tentang wujudullah, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma sifat Allah. Karena semua ini perlu perincian, Tadi tentang uluhiyah, bahwasanya kita mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Ibadah itu apa saja? Ibadah itu banyak. Tadi tidak hanya sholat, puasa, banyak. Berdoa itu ibadah. Tawakal itu ibadah. Khauf pada Allah, takut kepada Allah itu juga ibadah. Cinta kepada Allah juga ibadah. Bernazar juga ibadah. Jadi banyak, dan ini perlu dibahas satu persatu secara rinci. Jadi di luar kajian ini kita harapkan kepada teman-teman sekalian untuk bersemangat menambah ilmu, terutama tentang masalah tauhid, masalah akidah yang kita pelajari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan jika ada pertanyaan. Baik, barakallahu fi ilmi, pembahasan yang menarik ya, insya Allah bermanfaat dan menambah pemahaman ilmu agama kita semua, dan juga terutama mengenal Allah ya, dan mempertebal keimanan. Baik, saat ini sudah dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang punya pertanyaan, monggo bisa raise hand atau menulis di kolom komentar.
Gimana? Nggak ada pertanyaan? Ya, teman-teman semua monggo langsung saja di kolom chat atau resen kalau mau. Boleh juga kita buka kesempatan di sini bagi yang ingin tanya tentang fikih Ramadan juga boleh ya. Karena kita menghadapi Ramadan, silakan jika ada yang tanya tentang seputar puasa atau seputar bulan Ramadan. Silakan. Monggo Jundi. Baik, Jadi, izin bertanya Ustaz. ya, Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum amin, muslim. amin. Jadi ingin bertanya terkait fikih Ramadan Ustaz. Ya, Jadi saya punya simbah Ustaz. Jadi simbah saya ini keadaannya ya jantungnya lemah lah Ustaz. Terus baru ingin pasang ring Ustaz. Nah kemudian bagaimana Ustaz aturan-aturan dalam puasa tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. ya. Untuk simbah-simbah, kalau mereka sudah sepuh, sudah tidak mampu puasa lagi, maka dia boleh untuk tidak puasa. Ya Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu dengan memberikan makan orang miskin. Ya kalau memang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat berbahaya untuk puasa, maka tidak usah puasa. Dan diganti dengan fidyah. Ya, jadi simbahnya bayar fidyah dari hartanya beliau. Bayar fidyah itu dua cara. Bisa dengan mentahan, yaitu beras, sebanyak satu mud atau setengah sak. Kalau dikonversikan menjadi beras itu 1,5 kilo. Jadi kalau zakat fitrah kan 3 kilo, ini setengahnya, 1,5 kilo. Bayar 1,5 kilo untuk 1 hari yang tinggalkan. Jadi kalau 30 hari, 1,5 kilo kali 30. Berarti 45 kilo ya. Bayar 45 kilo beras kepada orang miskin. Boleh disebar, artinya 45 kilo ini dibagi ke misalnya 15 orang, atau mungkin ke 30 orang, atau ke 45 orang juga boleh, atau dibagi kepada 2 orang juga boleh, 3 orang juga boleh, atau bahkan dibagi kepada 1 orang juga boleh, 1 orang miskin. Kemudian cara yang kedua dengan memberikan makanan jadi. Ya, makanan jadi seperti nasi, ada lauk-pauknya, ada sayur mayurnya, sebagaimana dimakan sehari-hari oleh simbah tersebut. Dan kalau makanan jadi tidak ada takarannya, ya, tidak ada makanan jadinya harus 1,5 kilo, ya susah itu. Tapi makanan jadi yang porsi yang standar yang bisa dimakan sehari-hari. Ya tadi nasi secukupnya, sayur mayur, lauk-pauk secukupnya, atau yang simpelnya ya nasi kotaan lah gitu ya, nasi kotaan atau nasi bungkusan. 1 kotak untuk 1 hari yang tinggalkan. Ya, kalau 30 hari maka 30 kotak nasi. Diberikan kepada orang miskin. Cara bayarnya atau waktu pembayarannya ada dua pilihan. Pertama, dibayar di hari itu, yaitu setelah maghrib, ya karena kalau dibayar di siang-siang nanti dimakan sama orang miskin ya, nggak puas ntar bayar setelah maghrib, ya, atau dibayar di akhir bulan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi ditunda sampai bulan Syawal. Jadi boleh di hari itu 1 hari nggak puasa langsung bayar. Besoknya nggak puasa langsung bayar lagi. Besoknya nggak puasa lagi langsung bayar. Jadi per hari. Atau boleh ditunda, diakumulasikan sampai bulan Syawal. Jadi bulan Syawal langsung bayar 30 nasi kotak misalnya. Jadi boleh salah satunya. Ulama khilaf tentang bolehkah bayar sebelum bulan Ramadan. Jadi ini dipastikan simbah ini nggak akan puasa karena sudah nggak kuat. Boleh nggak bayarnya sebelum Ramadan? Ini tidak khilaf. Dan Allah alam yang rajih tidak boleh, ya sebaiknya jangan. Namun yang tepat bayar di hari itu setelah dia nggak puasa baru bayar, ya, atau di akhir bulan, ya, atau di bulan setelah bulan Syawal. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Ada Terima kasih atas. Ya, di kolom chat sudah di kolom chat ya.
Iya, Mumtaz. Ya, bagaimana kita memahami terkait di mana Allah? Apakah Allah ada di langit atau ada di mana? Ya. Allah ada di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Ini jelas dalam Al-Quran banyak sekali. Kata Ibnu Qayyim, ada 7 ayat yang dengan tegas mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Dan ada ribuan dalil yang mengatakan Allah ada di langit, Allah ada di atas di langit. Jadi yang menyebutkan kata-kata arsy secara tegas nyata ada 7 ayat. 7 itu banyak ya. 1 ayat aja sudah kita imani langsung. 1 ayat tadi kita imani. Apa itu 7 ayat? Di luar itu ada ribuan dalil yang menyatakan Allah ada di langit, Allah ada di arsy. Allah ada di langit apa di arsy? Sama, karena arsy ada di langit. Ya. Jadi boleh dikatakan Allah di langit atau Allah di arsy atau Allah di atas. Dan ini adalah akidah yang didasari oleh Al-Quran tadi, banyak dalilnya, dan juga hadis yang sahih. Ya. Ketika ada seorang budak wanita, ya, ada sahabat namanya Muawiyah bin Haidah. Ya, namanya Muawiyah, bukan Muawiyah bin Sufyan, Muawiyah. Itu punya budak. Ya. Budak ini mengembala kambing. Namanya budak kan boleh disuruh-suruh ya, mengembala kambing. Ternyata ada kambingnya yang lepas, hilang. Maka Muawiyah ini marah kepada budaknya, dipukul, ya, ditampar. Padahal budak ini perempuan. Karena hilang kambing lumayan hilang ya. Kambing itu kan 3 jutaan. Hilang ya dia marah. Karena dia marah dipukul, ditampar. Karena setelah nampar budak, Muawiyah ini menyesal. Karena dia meluapkan amarahnya dengan tidak benar. Maka Muawiyah pun karena nyesal, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah, tadi saya nampar budak saya, soalnya dia menghilangkan 1 kambing saya. Maka kalau gitu mana? Budak kamu mana? Kata Nabi SAW kepada budak tersebut, Aina Allah? Coba kamu jawab pertanyaan saya, di mana Allah? Maka budak wanita tersebut menjawab, Allah fis sama, Allah di langit. Wa man ana, kata Nabi. Siapa saya? Kata Rasulullah. Budak tersebut menjawab, anta Rasulullah sallallahu. Engkau Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan saja Muawiyah, budak ini bagus, budak ini beriman, bebaskan saja. Kata Nabi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia wanita yang beriman. Imannya benar. Akidahnya benar. Jadi ketika budak tersebut mengatakan Allah fis sama, Allah di langit, kata Nabi, itu betul. Engkau beriman, iman kau benar. Hadisnya sahih. Maka keyakinan bahwasanya Allah di atas arsy, Allah di langit, itu keyakinan yang didasari oleh Al-Quran dan juga hadis yang sahih, dan juga ijma' salafus salih, ijma' para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga imam madhab yang 4. Imam madhab yang 4, ijma' sepakat Allah istiwa di atas arsy. Dan ini juga yang sesuai dengan naluri kita. Naluri kita mengatakan, dan kita dari dulu sudah sering mengatakan, ya sudahlah, kita serahkan semua kepada yang di atas. Yang orang tua kita, simbah-simbah juga kita mengatakan, simbah-simbah kita juga mengatakan seperti itu. Wis tole, serahkan wae sama yang di atas, ya kan? Simbah-simbah kita mengatakan seperti itu, yang di atas, bukan yang di mana-mana. Secara naluriah, orang meyakini Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ada di langit, ada di arsy. Dan jangan dibayangkan bahwasanya atas dari yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, atau langit atau arsy itu sebagaimana kita bayangkan, beda. Nggak usah dibayangkan, ya. Nggak akan sama. Yang dibayangkan Allah di atas arsy itu duduk, gitu ya, selonjoran, tiduran, enggak seperti itu. Ya. Jadi Allah beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama. Sehingga Allah di atas arsy tidak sama seperti kita duduk di atas kursi, tidak. Tidak sama seperti kita duduk di atas karpet, tidak sama. Ya. Dan nggak perlu kita bayangkan, dan nggak perlu kita pertanyakan bagaimananya. Nggak akan sama. Sekarang Allah Maha mendengar nggak? Allah mendengar nggak? Allah bisa mendengar nggak? Bisa. Kita bisa mendengar nggak?
Bisa juga, kita bisa mendengar. Buktinya saya bisa ini ikut Zoom ya. Kalau nggak bisa dengar, nggak bisa ikut Zoom. Allah bisa dengar, saya bisa dengar. Tapi apakah berarti Allah sama dengan saya? Tidak. Kan pasti jawabannya pendengaran Allah beda dengan pendengaran saya. Allah melihat nggak? Melihat. Saya melihat nggak? Melihat. Saya melihat ini ada Mas Mumtaz, ya, ganteng, masya Allah. Ada Mas Jundi, ya, Mas Jundi ganteng tapi agak berat badannya agak naik dikit Mas ya. Saya Ya, lihat Ustaz. ini. Allah melihat, saya lihat. Berarti apakah saya dengan Allah sama? Tidak. Kan jawabannya penglihatan Allah beda dengan penglihatan saya. Maka sama, Allah istiwa di atas arsy. Saya duduk di atas kursi. Tapi tidak sama, istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan saya duduk di atas kursi. Beda. Nah, apa kita bayangkan? Kita cukup imani saja. Allah Ta'ala katakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah yang katakan. Kita cukup imani saja apa adanya. Nggak perlu kita bayangkan, dan juga nggak perlu kita ingkari, karena Allah sendiri yang mengatakan ini. Dan sekali lagi ini adalah ijma, ya. Ini ijma, sepakat ulama, tidak ada khilafiyah. Dan ini masalah yang advance, ya, masalah yang menengah. Maka untuk pelajar pemula, ya, sebaiknya tidak dulu berdiskusi atau berdebat masalah ini. Yang perlu dipelajari oleh pemula pertama tentang makna la ilaha illallah. Ya, kemudian rukun la ilaha illallah. Ya, kemudian tentang makna tauhid, makna syirik. Kemudian rukun iman, rukun Islam. Dan juga tiga landasan utama tadi. Ini semua materi-materi dasar yang harusnya dipahami dulu sebelum beranjak ke materi-materi yang advance. Kayak antum kuliah kan pertama kalkulus 1, ya enggak? Gimana kalau antum semester 1 langsung ekonometrika? Ekonometri. Gimana kalau antum semester 1 langsung metode penelitian, ya, atau sudah mau skripsi? Enggak mungkin kan? Antum kalkulus 1 dulu, ya, statistik 1 dulu, ya, kemudian ya yang dasar-dasar. Jadi belajar agama juga demikian, ya, jangan langsung loncat ke masalah-masalah jelimet, ya, padahal yang dasar belum dikuasai. Jadi jangan sibuk dengan perdebatan masalah ini, fokus dulu ke masalah-masalah yang mendasar. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih atas jawab. Komentar nih tentang fikih puasa juga. Ya. Tentang hadis tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ini saya punya tulisan di Muslim ID. Nanti bisa teman-teman cari di situs muslim.id. Judulnya tentang hadis-hadis dhaif seputar Ramadan. Jadi memang ada hadis yang mengatakan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Saya akan bacakan hadisnya. Ya. Hadisnya, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini dhaif
sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin. Dia katakan hadisnya dhaif. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Beliau katakan ini hadis yang dhaif. Demikian juga terdapat riwayat yang lain, as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Orang yang puasa itu senantiasa dalam keadaan sedang ibadah. Orang yang puasa senantiasa dalam keadaan ibadah, walaupun dia sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis riwayat Tamam dalam sunannya dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah, hadis ini dhaif. Maka ada hadisnya memang, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, dan yang bisa menjadi dalil itu hanya hadis yang sahih saja. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Hadis dhaif bisa untuk tambahan dalam memotivasi, bisa dalam fadhailul a'mal, untuk motivasi, tapi untuk dalil nggak bisa. Untuk dalil harus ayat Quran atau dari hadis yang sahih. Sedangkan hadisnya dhaif. Sehingga tidak benar bahwasanya orang yang tidur itu dalam keadaan ibadah atau tidurnya orang puasa itu ibadah. Dan ini hadis ini ngajak kita untuk malas-malasan. Sehingga nanti orang percaya dengan hadis ini, dia akan tidur terus. Padahal Ramadan itu harusnya sibuk. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, aqbil, raut kebaikan sebanyak-banyaknya. Artinya ayo semangat. Ayo sibuk cari kebaikan, ayo sibuk cari pahala, bukan tidur, bukan tidur. Dan juga Islam mengajarkan umatnya untuk jadi orang yang produktif. Ya, bukan jadi orang pemalas, tidur terus, ya rebahan terus, jangan jadi generasi rebahan. Tapi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah, jangan malas. Jangan malas. Kami mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutinahu. Allah Ta'ala mencintai seorang hamba kalau dia mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia kerjakan dengan mutqin, dengan profesional, dengan sesempurna mungkin. Jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang sempurna. Kalau bisa cum laude atau summa cum laude. Ada tugas kerjakan, ada kuliah datangi, jangan bolos. Ya, ada penelitian kerjakan sampai ketemu hasilnya. Disiplin juga. Itu Allah cinta kepada orang seperti itu. Orang yang mutqin dalam apa yang dia kerjakan. Jangan rebahan terus. Jadi mahasiswa kok rebahan, ya. Apalagi di bulan puasa kok rebahan. Ini gara-gara hadis dhaif, ya. Makanya hadis dhaif, hadis palsu itu bahaya. Jadi jangan sembarang menyebarkan hadis dhaif, hadis palsu. Nanti banyak ekses negatifnya. Di antaranya ini contohnya, bikin orang malas-malasan. Jadi harusnya bulan Ramadan itu bulan sibuk. Ya. Kalau orang di bulan Ramadan nggak sibuk, maka perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan ilmunya, perlu dipertanyakan keimanannya. Kok di bulan mulia, di bulan banyak pahala kok malah santai-santai, malah rebah, malah tiduran. Ya, jadi sekali lagi, ini hadis yang dhaif, jangan dipercaya, dan harusnya di bulan Ramadan itu sibuk dengan kebaikan. Ya Allah Ta'ala. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Ya sudah menjawab ya teman-teman semua tadi atas 3 pertanyaan, dan karena waktunya juga sudah menunjukkan selesainya sesi tanya jawab, sepertinya kita cukupkan saja. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Yulian yang sudah menyempatkan waktunya, dan mohon maaf juga tadi jika ada beberapa kesalahan teknis atau beberapa kesalahan dari pihak panitia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia menghadiri kajian rutin kali ini. Ya, semoga memberi kita gambaran atas 1 dari 3 usul salasa ya, yang nantinya keduanya akan kita lanjutkan pada seri kajian rutin yang kedua dan ketiga, yaitu apa agamamu dan siapa nabimu. Juga saya ingatkan kepada teman-teman semua buat mengisi form presensi yang sudah dibagikan panitia lewat kolom chat. Jangan lupa juga buat follow sosial media JMME, mengikuti grup kajian JMME juga agar tidak
agar tidak melewatkan informasi ya buat kajian-kajian rutin atau kajian tematik selanjutnya. Oke, sekian Ustaz, terima kasih sekali lagi, dan kita akhiri dengan sesi foto bersama. Jadi teman-teman yang tidak berkendala on cam ya, mohon on cam terlebih dahulu teman-teman. Nanti dari panitia dan teman-teman operator bisa ini ya, ngasih apa buat screenshot ya. Yuk, untuk bagian 1, 1, 2, 3. Enggak, untuk slide 2, 1, 2, 3. Ya, sampun, monggo. Baik, terima kasih Jundi sudah mendokumentasikan kajian rutin kali ini. Untuk mengakhiri, Ustaz boleh berkenan untuk membacakan doa, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa liwalidayna warhamhuma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صلح والوالدينا، اللهم صلح انفسنا، اللهم صلح ازواجنا، اللهم صلح بلدتنا هذه اندونيسيا، اللهم صلح ولاة امورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، المستضعفين في سوريا، المستضعفين في إنديا، المستضعفين في أويغور، المستضعفين في روهينيا، المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا قوة المتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. Baik Ustaz, terima kasih atas pembacaan doanya, dan pembacaan doa ini sekali lagi saya selaku MC dan panitia mengucapkan minta maaf jika ada beberapa kesalahan. Saya akhiri juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman semua, monggo bisa meninggalkan Zoom dan jangan lupa mengisi presensi. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Julian telah meluangkan waktunya. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya Ustaz. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.